Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan Tribun News Today edisi hari ini bersama saya Gilang Putranto. Sejumlah informasi dihadirkan untuk Anda, diantaranya Ahli Virologi dan Guru Besar Universitas Udayana, Profesor I Gusti Ngurah KD Mahardika, meyakini gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia akan datang. Ia memperkirakan gelombang ketiga akan terjadi pada Desember 2021 hingga Februari 2022. Berdasarkan pola lonjakan yang terjadi sebelumnya di Indonesia, Prof. Gusti mengatakan gelombang ketiga COVID-19 akan terjadi antara Januari hingga Februari maupun Juli hingga Agustus 2022. Mahardika mengatakan gelombang ketiga COVID-19 yang dimaksudnya adalah dalam hal jumlah kasus terkonfirmasi positif. Tapi ia tidak hanya mengkhawatirkan gelombang ketiga peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID, tetapi juga jumlah orang yang masuk rumah sakit dengan gejala berat dan kasus meninggal akibat COVID-19. Menurutnya, situasi dan kondisinya tidak separah saat gelombang kedua terjadi pada Juli hingga Agustus 2021 lalu, apalagi jika diintervensi vaksinasi terus meluas dengan cakupan di atas 70%. Mahardika merujuk pada lonjakan kasus di sejumlah negara yang memiliki cakupan vaksinasi di atas 50%. Ia mencontohkan negara Singapura yang telah memvaksinasi lengkap 60% warganya. Adapun kasus terkonfirmasi melonjak, namun jumlah orang yang masuk rumah sakit atau meninggal dunia sangatlah rendah. Seorang pria tega membakar istrinya hidup-hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku adalah Adi Susanto, 31 tahun, nekat membakar istrinya Siti Maimunah, 31 tahun, karena terbakar api cemburu. Hal tersebut terungkap setelah polisi melakukan interogasi terhadap pelaku. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Kerajaan RT 1, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pada Rabu 29 September 2021 lalu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Probolinggo AKBP RM Jauhari menyebut, sebelum melakukan aksi pembakaran, pelaku dan korban sempat berseteru. Saat ini, Adi telah meringkuk di dalam jeruji besi Polresta Probolinggo. Pelaku disangkakan pasal berlapis, pasal 44 ayat 2 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, atau pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara itu, sang istri, Siti Maimunah, dan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah mengalami luka bakar serius. Saat ini keduanya dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Grati, Pasuruan. Anak komedian almarhum Sapri Pantun mendapatkan beasiswa pendidikan dari Si Cepat Express. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada sang istri, Irma, di kediamannya di Jakarta Selatan, Kamis 16 September lalu. Almarhum Sapri Pantun meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masing-masing berumur 9 tahun dan 3 bulan. Adapun beasiswa pendidikan diberikan kepada anak pertamanya yang masih duduk di bangku kelas 4 SD. CEO Si Cepat Express, Tae Kim Hai, mengatakan pihaknya melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR memberikan beasiswa pendidikan selama periode 3 tahun pembelajaran, yakni 2021-2022 hingga 2023-2024. Beasiswa yang diberikan termasuk dengan kebutuhan sekolah lainnya, seperti seragam, kegiatan sekolah, buku, laptop, dan santunan uang tunai. Irma menyampaikan rasa terima kasih tersebut atas bantuan yang diberikannya. Diketahui komedian Sapri Pantun meninggal dunia di rumah sakit pada Senin 10 Mei 2021 silam. Timnas senior Indonesia saat ini tengah melakoni pemusatan latihan jelang playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan yang akan dimainkan tanggal 7 dan 11 Oktober 2021 di Thailand. Pemusatan latihan dilakukan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Salah satu nama yang kembali dipanggil ke skuad Garuda ialah Victor Igbonevo dari Persib Bandung.
Pemain naturalisasi tersebut mengaku senang bisa bergabung kembali bersama timnas Indonesia. Ia mengatakan berlatih dengan Sintayong sangatlah bagus. Pemain yang pernah mentas di Liga Thailand itu mengaku tidak masalah dengan kondisinya. Diketahui, Sintayong memanggil 30 nama untuk persiapan melawan Taiwan, termasuk beberapa pemain yang berkiprah di luar negeri, seperti Ryuji Utomo, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Syahrian Abimanyu, hingga Asnawi Mangku Alam Bahar. Demikian Tribun News Today edisi hari ini, saya Gilang Putranto, sampai jumpa. Tribun News Today.